Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan coba membahas mengenai hal yang perlu diperhatikan untuk monitoring ababil. Oke, ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama, link uploadnya itu pada bit.ly/ababil_mbm ya, di folder monitoring masing-masing bidang. Nah, ini tanggalnya teman-teman, timeline-nya. Jadi setiap bendara bidang itu harus upload setiap bulannya itu tanggal 8 sampai tanggal 10. Ya. Sedangkan untuk verifikator dia berhak memeriksa itu sejak tanggal 8 sampai tanggal 12. Oke. Nah, ini timeline-nya teman-teman. Jadi harus diperhatikan kalau sekarang tanggal 3 berarti kurang lebih 6 hari lagi ya. Nah, selanjutnya ada pramonitor teman-teman. Nah, di sini pramonitor harus mengunduh dan mengopi sheet monitoring ke ababil masing-masing. Di link mana? Di link ini ya. Unduhnya di sini. Link unduhnya di sini. Jadi linknya sama. Nah, linknya di sini. Nah, filenya itu yang ini teman-teman. Buka ini monitoring. Terus teman-teman unduh ini. Ya, unduh yang ini format, bukan yang ini ya, tapi yang ini untuk verifikator dan ini untuk sheet masing-masing bidang. Setelah teman-teman unduh, nah ini di copy teman-teman ke ababil masing-masing. Jadi ini ababilnya sebagai contoh ya. Nah, di copy ke sini. Caranya gimana? Klik kanan, buka filenya dulu nih. Setelah di download, buka file format sheet ini. Terus klik kanan di bacaan monitor, move or copy, bikin create copy, terus pilih ababil teman-teman. Ini. Terus ini ditaruh di paling awal teman-teman. Nah, pencet OK. Nah, ini otomatis sudah copy di ababil teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana langkah monitornya? Yang pertama itu lengkapi semua komponen dalam ababil meliputi nota dan dokumen perbendaraan. Nota ini maksudnya fisik ya, fisik yang dari penjual, sedangkan dokumen itu ya semua jenis file gitu. Gampangnya itu yang di sini harus lengkap semua lah intinya. Antara fisik dan dokumen itu harus lengkap. Itu langkah pertama. Langkah kedua, lengkapi tabel check monitoring teman-teman. Nah, ini sesuai dengan semuanya itu sesuai dengan kondisi terbaru ya. Nah, kondisi pada tanggal 8 bulan tersebut. Jadi kondisinya itu harus yang terbaru. Nah, yang kedua itu lengkapi tabel check monitoring. Nah, ini ada beberapa komponen teman-teman. Ini tabel check monitoring. Nah, jadi ini yang harus dipastikan. Nah, di sini ada dua jenis, ada kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu dibiayai biasanya menggunakan UP ya. Nah, sama kegiatan LS atau langsung. Nah, kalau yang UP, nah ini ada beberapa poin teman-teman. Yang pertama itu ada nota atau bukti transaksi. Nah, di sini harus teman-teman pastikan nih, semua nota atau bukti transaksi sudah dimiliki atau disimpan oleh bendara bidang. Ya, harus dimiliki semua. Nah, ini nanti kalau udah selesai, itu di checklist. Nah, misalkan ini belum selesai nih. Ya, ini kosongin aja. Kenapa belum lengkap? Misalkan notanya masih ada di atau ketinggalan di kos gitu. Nah, ini kasih keterangan kalau misalkan belum lengkap. Sedangkan kalau lengkap itu langsung di checklist. Itu yang kedua, apakah semua nota sudah di-upload ke link unggah nota 2021 sesuai dengan ketentuan? Nah, apakah semua notanya udah di-upload? Nah, jadi ini link kita teman-teman. Ya, udah pernah aku jelasin juga. Unggah nota 2021. Nah, yang harus diperhatikan itu ini. Nah, 4 hal ini. Nah, yang pertama itu arus kas itu hanya untuk belanja rutin yang menggunakan UP teman-teman. Nah, jadi arus kas itu cuma buat UP.
Yang kedua, belanja LS itu tidak masuk dalam arus kas. Jadi SPPLS atau belanja LS itu tidak masuk dalam arus kas atau belanja proyek, sama aja. Yang ketiga, nota yang diupload itu ke Bitly unggah ini hanya untuk belanja rutin yang menggunakan UP. Nah, yang terakhir, bukti nota dalam proyek atau LS itu cukup direkap dan dijadikan lampiran Dafnom. Ya. Jadi pertama arus kas. Arus kas ini cuma buat UP. Nah, berarti teman-teman yang di sini, nah ini di sini tuh cuma buat belanja-belanja yang UP, teman-teman. Ya. Nanti misalkan nih, ini dua contoh transaksi yang awal. Nah, gimana cara ngisinya? Ini kita anggap nggak ada aja ya. Nah, misalkan cuma baru ada dua transaksi nih. Nah, cuma transportasi 1 dan 2. Nah, di sini buktinya kan beda. Nah, ini ketentuannya itu namanya seperti ini. MBM 01 bukti MBM 01 underscore bukti strip 001. 01-nya ini bidang ya, sedangkan 001 itu urut. Nah, ini menjadi rename-nya dari foto yang bersangkutan, teman-teman. Jadi bukti yang ini, bukti yang transportasi ini kita rename. Contohnya itu ada yang ini. Nah, ini contohnya. Nih. Bisa dilihat ya. Nah, ini 001 nih. Nah, ini contoh buktinya. Jadi di rename kayak gini ya. Sebentar. Nah, tidak. Ini contoh buktinya, terus di rename. Intinya di rename kayak gini, teman. Dan ini harus matching ya antara angka di nota ini dengan yang ada di arus kas. Nah, sekali lagi diingetin kalau arus kas ini cuma buat UP atau rutin, teman-teman. Nggak ada itu dia belanja LS masuk sini. Nah, ini contoh notanya. Ini contoh nota Grab ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, nantinya nota ini dia dibuat lampiran Dafnom ya per GUP. Ya, per GUP. Nah, lampiran Dafnom itu contohnya kayak gimana? Kayak gini, teman-teman. Nah, ini misalkan ini ya. Ini namanya 001 LB LD lampiran Dafnom MBM 124 MBM 01 2021. Kita lihat dalamnya. Nah, jadi kalau lampiran Dafnom itu, teman-teman, itu diurutinnya itu atau dibuatnya itu per jenis belanja per kegiatan ya, yang dulu udah pernah aku lihat, yang udah pernah aku terangin. Per jenis belanja per kegiatan. Nah, ini contohnya lampiran Dafnom. Jadi tadi karena ini satu kegiatan yang sama, nah berarti ini dibuat kepalanya ini diambil dari Dafnom yang kita buat di Ababil. Nah, dari sini ini tinggal di copy, ini jadiin head, ini jadiin kopnya, sehingga keterangan ini Dafnom ini bahwa ini adalah lampiran dari file Dafnom yang ini 001 ya. Nah, nanti namanya tinggal copy dari sini, teman-teman. Copy ini. Terus nah, ini di copy dulu nih. Ini contoh aja ya.
namanya tuh pakai yang ini tinggal kita kopas yang ininya, terus buka yang ini. Nah, ini dikasih underscore mbm, ini kita ganti jadi LD. Nah, ini untuk rutin teman-teman. Nah, sorry, ini untuk rutin. Bedanya rutin dengan LS itu, nah kalau LS itu ditambahin kode kegiatan ya, atau proyek, itu ditambahin kode kegiatannya. Sedangkan ini rutin, dia nggak ada kode kegiatannya. Bisa dilihat ya perbedaannya. Nah, kalau ini rutin, ini buat rutin. Ini LD rutin, ini LD LS. LS. Oh, ini karena lagi dibuka ya. Nah, itu ya perbedaan antara LS dan rutin. Kalau rutin itu buktinya ini wajib diupload nih, yang foto satuannya ini wajib diupload ke unggah nota, terus dibuat lampiran daftarnya. Sedangkan kalau LS dia nggak perlu diupload teman-teman, tapi teman-teman langsung buat aja lampiran devnomnya. Oke, itu udah tadi. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini monitor. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya apakah arus kas sudah dilengkapi? Nah, artinya arus kas yang tadi. Ini biar gampang kita ke arus kas aja. Nah, arus kas ini apakah sudah dilengkapi ya? Ini wajib teman-teman isi ini semuanya. Nah, dari mulai nomor nota ini harus sesuai ya, tanggal, uraian sampai sebelah sini. Nah, keterangannya ini cukup diisi lengkap ya, atau misalkan kurang nota, kurang tanggal. Nah, ini teman-teman isi keterangannya, apakah ini sudah diisi semua atau belum gitu ya. Oke, lanjutnya. Nah, apakah sisa uang kas di arus kas sesuai dengan sisa uang kas real yang ada di bendara bidang? Nah, jadi teman-teman, sisa uang ini ya, ini kan sisa uang terbaru nih per monitor nih, misalkan yang ini 27.500. Nah, ini apa udah sesuai sama yang teman-teman pegang gitu, sama yang ada di kantong teman-teman, real itu udah sesuai atau belum? Kalau udah sesuai tinggal di checklist. Berarti yang tadi checklist. Nah, misalkan ini belum lengkap ya, belum lengkap karena notanya hilang, ada yang hilang gitu. Nah, seperti ya, apakah sisa uang kasnya sudah sesuai? Nah, dengan arus kas otomatis ini juga pasti belum kan. Nah, lanjut. Nah, kelengkapan dokumen perbendaraan. Nah, ini tinggal teman-teman lengkapin ya, karena dasar nota semua. Nah, yang ada di sini yang terkait UP, SPP UP, SPP GPN, terus BKM, BPI, terus ada SPJ. Nah, ini semuanya harus dilengkapin. Database-nya ya, maksudnya database itu berarti yang ini atau ininya, ini harus lengkap. Nah, kalau lengkap berarti teman-teman conteng lagi. Kalau nggak lengkap, kenapa nggak lengkap gitu? Terus BKM BPI juga. Oh iya, sebelumnya isi tanggal dulu nih. Nah, bulan ini berarti bulan Maret ya. Nah, nanti teman-teman. Nah, setelah misalkan bulan ini sudah selesai, nah nanti teman-teman bisa kopas. Kalau bulan selanjutnya diminta monitoring. Nah, ini bakal rutin setiap bulan, copy terus dipindahin ke sini, paste. Nah, ntar ini teman-teman tinggal isi ulang lagi tergantung bulannya. Berarti bulan selanjutnya itu Maret, April. Ntar ini di teman-teman pastiin lagi.
Nah, ini untuk UP. Selanjutnya di sisi sini untuk LS atau proyek. Nah, di sini komponennya itu ada nama proyeknya, nomor kegiatan, tanggal mulai kegiatan, tanggal berakhir kegiatan. Nah, kalau yang ini tanggal mulainya ya dikira-kira aja lah. Sedangkan tanggal akhirnya ini pas sudah pasti. Nah, ini komponennya. Tinggal dibaca, ada nota sama dokumennya. Nah, kalau LS ini nggak perlu patokan dengan bulan ya. Jadi misalkan di bulan Januari itu ada 5 kegiatan. Nah, berarti teman-teman nanti per kegiatan LS itu tinggal di copy terus di paste. Terus ini berarti kegiatan kedua, ini kegiatan ketiga, kegiatan keempat dan seterusnya. Intinya di sebelah sini itu buat LS. Nah, setelah lengkap ya, uploadnya tadi ke Bitly ini, tinggal teman-teman upload ke sini masing-masing file ini. Nah, tinggal di-upload. Oh ya, jangan lupa di rename dulu teman-teman. Di rename ababilnya. Ini kan berarti setelah adanya format nih, berarti ini di save. Terus teman-teman ke sini di rename. Rename itu berarti tanggal sekarang. Tanggal terakhir teman-teman. Karena sekarang tanggal 3 Maret. Berarti di sini 3 Maret. Habis itu udah ini update ini fungsinya buat tahu ya seberapa barukah dokumen itu. Nah, setelah ini udah diganti jadi 3 Maret, tinggal di upload ke sini. Misalkan setgen berarti upload tambah upload file. Terus cari file teman-teman. Ini misalkan ya. Ini tapi jangan lupa diganti dulu nih. Misalkan ini kita ganti dulu deh. Ini kita anggap ini di save ya. Nah, ini diganti dulu, jangan lupa, ini penting nih teman. 3 Maret. Oke, upload. Nah, berarti ini filenya udah yang terbaru. Begitu ya. Nah, nanti teman-teman selanjutnya, teman-teman bisa mantau respon dari verifikator terakhir ya. Nah, ini nih. Diperiksa oleh verifikator. Nah, ini tuh ada spreadsheet-nya teman-teman. Nah, ini diperiksa ada spreadsheet-nya. Ngeliatnya di mana? Sama di folder yang sama, tinggal dibuka yang ini. Monitoring ababil oleh verifikator. Nah, nanti di sini verifikator bakal ngecek dan menceklis apabila sudah lengkap gitu dokumennya. Nanti ini ada masing-masing bidang. Nah, tinggal di sesuaiin aja teman-teman bidang apa. Dan tanggalnya itu tadi ya, maksimal tanggal 12. Dan ini formatnya itu sama kayak format yang teman-teman list tadi. Cuma bedanya ini diisi oleh verifikator. Biar double check gitu. Ini sama. Nanti kalau ada respon dari verifikator misalkan di sini teman-teman udah bilang lengkapnya tapi ternyata verifikator nyatain belum lengkap, misalkan notanya nomor 003 burem gitu fotonya. Nah, berarti nanti di sini teman-teman diminta upload ulang file yang terkait gitu. Nanti bisa minta penjelasan lebih lanjut dari verifikator yang bersangkutan. Intinya hasil dari diperiksa oleh verifikator teman-teman bisa mantau di sini. Ya. Oke, itu mungkin ya. Jangan lupa teman-teman, ini hal yang perlu diperhatikan nih, harus tas LS nota. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.